Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 3 ayat 1 sampai 5. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi, bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 11 ayat 5 sampai 13. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, "Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya." Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara." Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya,
akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah makna sebuah persahabatan. Seseorang dikatakan sahabat bila mempunyai relasi sangat dekat, seperti relasi dengan anggota keluarga sendiri, yakni seperti relasi antara orang tua dengan anaknya, atau relasi antara suami istri. Relasi yang dimaksud adalah hubungan kasih. Hubungan persahabatan biasanya ditandai dengan kerelaan mengorbankan waktu, bakat, harta dan miliknya yang lain demi sahabatnya. Saudara terkasih, Yesus Kristus memberikan makna persahabatan sejati dengan berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya." Bacaan Injil hari ini menampilkan pengorbanan yang dilakukan seseorang kepadanya. Pengorbanan itu diungkapkan sebagai berikut. Ada seseorang yang sedang dalam sebuah perjalanan untuk singgah ke rumah sahabatnya, dan di situ tampak kerelaan seorang sahabat berjuang memberikan makanan yang layak kepada sahabatnya, kendati persediaan makanan di rumahnya tidak mencukupi. Ada juga seseorang yang pergi ke rumah tetangganya dengan tidak malu membangunkan sahabatnya hanya untuk meminta agar sahabatnya bersedia meminjamkan 3 roti. Sahabatnya tentu terganggu tidur malamnya untuk membukakan pintu dan memberikan apa yang diminta oleh sahabatnya. Relasi kita dengan Allah hendaknya dimaknai sebagai sebuah persahabatan. Allah sendiri telah menunjukkan itu dengan mengorbankan putranya yang rela menderita dan wafat demi keselamatan kita. Sebaliknya, pengorbanan apa yang dapat kita berikan kepada Allah? Kita dapat memberikan pikiran melalui ketekunan kita beribadat dan memohon kepadanya serta melaksanakan kehendak-Nya. Dan yang penting adalah menunjukkan kerelaan kita untuk membantu sesama saudara yang berkekurangan atau yang membutuhkan pertolongan. Itu juga adalah ungkapan pengorbanan, bahkan ungkapan syukur kita kepada Allah atas berkat yang telah kita terima daripadanya. Semoga demikian. Amin.